Aslinya, gue penasaran nih Jom, sama aplikasi Qt ini Jom. Nah gimana cara pakainya, terus beda apa enggak sama aplikasi Briven? Nah ini bikin Bang Ojan itu lupa makan, kelaparan terus koit Jom. Nah soalnya nih ya, aplikasi Qt ini banyak banget yang pakai Jom. Jadi ya di sini Bang Ojan itu nggak ngejelasin cara pakai dan fungsi dari aplikasi Qt ini ya. Tapi Bang Ojan mau cosplay jadi user awam yang pakai aplikasi Qt ini. Nah kita bakalan pakai bareng-bareng, oke? Nah kalau dari deskripsi aplikasinya, Qt ini sih sejenis terminal emulator Android yang bisa bikin file bash dan shell script langsung dari aplikasinya. Nah terus aplikasi ini tuh ada fitur autocomplete, jadi biar penulisan kodenya itu nggak salah. Nah terus bisa akses beberapa folder di sistem Android. Ya jadi emang benar ya aplikasi Qt ini sejenis terminal emulator Android yang bisa jalanin script bash dan shell. Tapi ya kenapa banyak user yang bilang shell script non-root itu nggak bisa dipasang via Qt? Nah kenapa? Nah kalian bakalan tahu jawabannya di video ini Jom. Jadi kita bakalan bahas perlahan, gak usah buru-buru soalnya kita lagi cari jawaban bukan ditagih hutang Jom. Nah, untuk aplikasinya lu bisa langsung download aja di Google Play Store. Nah, lu tinggal ketik aja Qt, nanti bakalan muncul, bisa langsung lu download Jom. Nah, kalau bisa sudah di-download, sekarang langsung aja kita buka ya, langsung kita jelasin. Nah, yang pertama di sini bakalan muncul notifikasi di bagian atas. Nah, ini nggak boleh di close ya. Kalau misalkan di close ya aplikasinya ikut ke close. Nah, di sini tinggal klik aja kanjut dan setuju. Dan kita kanjut lagi. Nah, di sini untuk izin yang pertama yaitu izin file untuk mengakses internal. Nah, di sini kita beri izin aja. Jadi jangan takut ya, di sini izinnya cuma izin akses untuk mengelola semua file. Jadi biar si aplikasi Qt ini bisa kirim file, bisa ambil file dan bisa edit file yang ada di memori internal. Jadi diizinin aja. Terus kita di sini ada pilihan tingkatkan ke premium dan kanjut. Nah, di sini Bang Ojan mau pakai yang versi gratisan dulu. Jadi kalau misalkan untuk yang versi gratisan, di sini ada beberapa fitur yang emang nggak bisa lu akses dan muncul iklan Jom. Ya sama seperti Magic Tuner. Oke. Nah, di sini untuk tampilan awal itu simple banget ya, cuma ada command line, terus di atasnya itu icon-icon. Nah, untuk icon yang pertama di sini daftar script. Kalau misalkan lu klik plus, lu bisa bikin script baru yaitu script shell. Nah, isinya bebas ya. Lu bisa bikin tweak baru atau mungkin bikin optimizer. Nah, di sini dikasih juga fitur muat pada boot perangkat dan root. Jadi, script ini bakalan dibuat di memori internal aplikasi dan bakalan disimpan di situ. Lu bisa jalanin kapan aja. Tapi script ini lu bikin sendiri. Nah, terus sekarang untuk di icon yang kedua, nah di sini akses tanpa batas. Jadi lu bisa beli yang premium. Ini buat icon yang kedua. Dan untuk icon yang ketiga, nah fitur ini hanya tersedia untuk pengguna premium, dapatkan premium atau tonton iklan. Jadi lu dikasih pilihan. Nah, sebenarnya fitur ini tuh buat nambah jendela baru yang ada di sebelah kanan. Kalau misalkan lu geser layar, di situ bakalan ada jendela 1 dan jendela 2. Jadi fitur plus itu hanya untuk menambah jendela. Nah, sedangkan untuk titik 3 yang ada di sebelahnya, ini adalah pengaturan tambahan Jom. Ada hapus konsol. Nah, hapus konsol ini adalah menghapus tulisan yang ada di command line. Kalau misalkan lu klik, ya tulisannya hilang, jadi hitam semua. Terus di bawahnya itu akses root, terus ada install Busy Box. Ini khusus buat pengguna root. Nah, sekarang kita buka pengaturan. Nah, di bagian pengaturan sebenarnya sih nggak begitu banyak yang perlu kita rubah ya. Cuma ada beberapa yang perlu kita ulik. Nah, di sini ada folder beranda. Ya mungkin ya, soalnya di sini kan nggak ada deskripsinya. Nah, folder beranda ini adalah folder di mana file shell script yang kita buat di fitur awal tadi ditaruh di sini, khusus buat yang non-root. Kalau misalkan yang sudah di root, mungkin lokasi file shell script yang kita buat itu ada di garis miring bin garis miring sh. Soalnya kan fitur yang ada di awal tadi kalau misalkan HP-nya sudah di root, si file itu bisa dijalanin saat boot. Nah, sedangkan HP non-root itu nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tweak non-root ataupun shell script non-root itu nggak bisa dijalanin pakai aplikasi Qt kalau HP kita emang benar-benar non-root? Nah, lu bisa buka tentang aplikasi yang ada di Play Store ya, aplikasi Qt.
Nah, lu klik aja di bagian izin aplikasi. Di situ nggak tertulis kalau aplikasi Qt itu bisa terhubung ke Shijuku. Nah, sedangkan kalau HP kita non-root dan kita pengen modifikasi, ya kita butuh aplikasi yang bisa terhubung sama aplikasi Shijuku. Ya selain itu, ya kita butuh Magisk Manager atau root. Jadi ya kenapa Qt nggak bisa pasang shell script ataupun tweak non-root di HP yang emang bener-bener nggak di root, ya karena emang aplikasi Qt nggak terhubung sama aplikasi Shijuku. Nah, buat tesnya nih ya, Bang Ojan punya beberapa tweak yang emang biasa dipasang di HP non-root pakai aplikasi Briven atau aplikasi yang lain. Nah, untuk tweak yang pertama yaitu membekukan aplikasi. Nah, untuk kodenya kita ketik aja damsys spasi device idle spasi unforce, kemudian kita enter aja. Nah, di sini permission denial atau izin ditolak. Nah, penyebabnya aplikasi Qt itu nggak punya izin yang bernama android.permission.dom. Nah, makanya di sini untuk kodenya ditolak. Nah, untuk kode yang kedua kita berhentiin aplikasi lewat database. Nah, untuk kodenya kita ketik aja setting spasi put spasi global spasi always strip finish strip activities, kemudian spasi 1 enter. Nah, di sini muncul lagi error yaitu java.lang.security, di bawahnya izin ditolak. Nah, penyebabnya itu karena aplikasi Qt nggak punya izin yang bernama android.permission.interact strip across strip user. Nah, jadi kita nggak bisa modifikasi database HP kita menggunakan command shell yang ada di aplikasi Qt. Tapi Bang, itu kan tweak, coba jalanin shell script. Oke, di sini Bang Ojan udah ada shell script namanya itu renderx, dan di dalamnya udah gue bukain semua. Jadi kalau misalkan error atau berhasil nanti bakalan muncul di command line. Langsung aja kita jalanin. Kita copy paste dulu si jalurnya. Kemudian di aplikasi Qt-nya kita ketik aja sh spasi kemudian pastein jalur. Kemudian kita kasih garis miring lagi, tulis renderx.sh, kemudian jalanin. Nah, di bagian awal pemasangan shell script di situ udah ada tulisan permission denial yang artinya akses ditolak. Jadi ada beberapa tweak yang ada di renderx itu yang nggak masuk atau ditolak. Ya sebenarnya sih nggak bisa ngebedain ya tweak ataupun shell script. Selama kodenya itu sama yang diinstal, ya hasilnya juga pasti bakalan sama. Nah, di sini Bang Ojan nginstal renderx ini cukup lama, nyampe ke 30 menit dan itu belum kelar. Ada kemungkinan emang si kodenya ada beberapa yang mental. Jadi ya aplikasi Qt ini emang nggak bisa memasang tweak non-root dan edit database Android ya selama HP kita itu memang non-root Jum. Ya mungkin beda lagi kalau HP kita itu udah di root. Nah, kita itu bisa bebas jalanin tweak apa aja di sini. Nah, aplikasi Qt ini ya menurut Bang Ojan ya mirip banget sama aplikasi terminal emulator. Bisa bebas dipakai user root tapi ya terbatas untuk user non-root.